terasa betul lah perjuangannya sebagai muslim di situ. Kenapa? Iya, cari makanan halal, cari masjid segala macam karena kita adalah minoritas di situ kan. Waalaikumsalam. Nama lengkapnya sama? Nama lengkap saya Iflahul Hamdi. Kesibukan. Sekarang kesibukan saya lagi jalan-jalan sih sebenarnya. Jalan-jalan. Iya, traveling. Kali kita ngobrolin jalan-jalan yang entar dulu. Entar dulu, oke. Sip. Iya, ini katanya Mas Hamdi ini seseorang yang kuliahnya cukup jauh ya. Dulu S1-nya di mana? Alhamdulillah saya S1 di Istanbul. Tepatnya di kampus Marmara University. Ya. Di kampus Marmara University. Jurusan apa? Saya kemarin jurusan Islamic Studies. Islamic Studies ya kalau di Indonesia kayak apa ya? Kurang tahu juga sih. Cuman yang kita pelajari itu umum, Islam secara umum. Kita belajar tafsir, hadis. Kalau PAI pendidikan lebih kan. Kalau ini lebih ke akademik bukan pendidikan. Soalnya kalau di Indonesia kebanyakan orang bisa. Iya, kalau tadi sendiri tafsir. Benar-benar. Kalau di Turki cuma ada kayak gitu aja. Ya, S2-nya baru ada pisah-pisah. Kalau motivasi sih, saya memang udah mimpi dari kecil sih untuk bisa kuliah ke luar negeri. Dan alasan lainnya karena kuliah di Indonesia itu bayar, Mas. Oh, enggak, ini dari usia kecil itu, dari usia berapa udah kepikiran? Sebenarnya dulu pas tamat SD saya mau kuliah ke Mesir. Itu impian pertama saya. Terus pas awal masuk aliyah, saya juga punya cita ganti ya, jadi ke Madinah. Tapi pas kelas 2 aliyah, pindah lagi, saya mau ke Turki. So, banyak ininya, gonta-gantinya. Kelahiran mana? Saya kelahiran Padang. Padang Pariaman. Ya, kebetulan saya punya circle teman yang sama-sama gila. Jadi, saya punya teman dekat pas aliyah. Dan kita tuh memang dari awal memang pingin banget untuk kuliah ke luar negeri dan kita usaha bareng. Jadi kita les bahasa Inggris keluar, terus banyak lah persiapan kita dan cari beasiswa di luar, di internet dan segala macam. Dan kita persiapkan semuanya, maksudnya dari syaratnya itu kita persiapkan dengan sematang-matangnya. Memang circle yang ambisius juga, iya. Iya, itu sangat berpengaruh sekali. Iya, karena motivasi awal saya pertama, saya setelah lulus madrasah aliyah, ya saya nggak mau lagi membebani orang tua, right? So, karena kalau kuliah di Indonesia bayar kan, jadi saya cari opsi lain, gimana bisa supaya kuliah tapi nggak bayar. Dan yang lainnya karena saya memang suka dengan belajar budaya baru, negara baru, dan segala hal-hal yang menyangkut tentang hal-hal yang ada di negara lain. So, saya punya ketertarikan seperti itu. Pertama, saya suka baca buku. Ya, dan saya suka terutama buku sejarah Islam. Jadi saya memang dari sanawiyah itu saya memang suka banget dengan sejarah Islam. Dan kebetulan pas kelas 2 aliyah itu saya tertarik banget dengan sejarah Turki. Jadi ada kaitannya kenapa saya milih Turki. Seperti itu. Dan habit yang lainnya kayak membiasakan diri untuk ini sih, mempersiapkan segala keperluannya dengan sebaik-baik mungkin. Baik dari segi bahasa dan ya seperti itu. Jadi kita harus habit juga berbahasa asing, belajar bahasa asing. Penting sangat penting. Iya, untuk keluar negeri kan butuh ini banget, bahasa asing sangat penting. Paling kurang kita harus bisa bahasa asing. Satu bahasa asing atau dua. Satu itu apa ya? Tergantung negara ya. Kalau kita maunya ke negara yang non Timur Tengah, tentunya bahasa Inggris. Tapi kalau mau ke Timur Tengah bahasa Arab pasti. Kan saya dulu aliyah itu ada asramanya. Oh, tinggal di asrama. Iya, jadi mereka juga punya aturan-aturan dan rules yang harus kita patuhi kan. Jadi kebetulan saya pas aliyah itu jurusan saya keagamaan. Jadi setiap sore itu kita ada namanya tutor wajib ya untuk anak-anak keagamaan. Dan biasanya saya bolos tuh sama teman saya karena mau les di bahasa Inggris di luar. Dan malamnya udah tuh merah-merah tangan kena rotan ya karena hukumannya. Dulu kan masih main tuh kayak gitu rotan segala macam. Masih ya? Kalau sekarang kan udah dilapor polisi ya. Juga ada masalah bikin paspor segala macam ya. Kenapa itu? Kalau bikin paspor itu kan harus sama orang tua ya kalau belum cukup umur.
Ya jadi waktu itu saya pergi sendiri aja terus disuruh balik lagi. Ya, mana orang tuanya? Itu padahal perjalanan nggak dekat ya? Enggak, kan jauh juga. Hal pertama yang bikin shock culture apa ya? Mungkin bahasanya ya. Karena orang Turki jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Jadi pas saya dijemput ya oleh pihak beasiswa itu, dia ngirim orang untuk jemput kita, dan beliau nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Jadi kayak pakai bahasa isyarat aja gitu, kayak bingung banget. Kadang-kadang juga salah paham dan segala macam. So itu culture shock pertama saya sih pas landing di bandara Turki. Alhamdulillah saya beasiswa dari pemerintah Turki. Tepatnya kalau namanya Turki Vakfı Scholarship dari Kementerian Agama Turki. Itu beasiswa kuliah, buku dan sebagainya atau sampai everything. Kebutuhan sehari-hari? Everything. Dari mulai tiket pergi, kemudian uang saku, asrama, sekolah juga gratis, ada makan di asrama juga, terus uang bulanan. Terus kita juga dikasih jatah pulang tiap tahun, PP Istanbul, Jakarta. Tapi PP. Kalau bikin jajan dan sebagainya itu ngepres banget ya? Ya tergantung individunya ya. Ada beberapa orang yang memang nggak cukup bagi mereka, tapi untuk saya cukup sih, insya Allah. Nggak sih, soalnya memang udah fokus belajar karena kita anak beasiswa kan. So kalau nilai kita rendah ya dipotong beasiswanya. Jadi kita harus fokus belajar. Jadi fokus belajar. Pasti ada kendala-kendala ketika belajar itu ada ya? Pasti banget, karena bahasa Turki itu adalah bahasa alien. Jadi susah untuk dipelajari. Jadi terutama untuk orang Indonesia, bahasa Turki itu adalah bahasa tersulit, bisa dibilang gitu. Karena struktur bahasanya berbeda banget dengan bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Turki itu memiliki struktur bahasa apa namanya, kata kerjanya itu di ujung. Misal kalau bahasa Indonesia kan aku pergi ke pasar misal. Kalau bahasa Turkinya aku ke pasar pergi. Paham nggak? Jadi kayak bingung. Dibacakan Turki dong. Ben pazar gidiyorum. Oh, yang pada apa sih? Kok jadi bahasa Thailand? Sawadee khap. Oke. Apalagi makanan Turki kan nggak sesuai dengan lidah kita sebagai orang Indonesia. Karena mereka kurang micin. Right, hambar banget. So untuk beasiswa ini kita harus pulang setiap tahun karena asrama itu dikosongkan selama summer. Tapi 1 tahun sekali. Sekali. Range dari selama 12 bulan itu pasti ada rasa rindu ya? Gimana ya? Kalau rindu pasti ada, cuman saya sudah terbiasa sih, karena dari kecil udah biasa ngerantau juga. Sejak tamat SD. Merantau itu maksudnya merantau orang tua atau enggak, sendiri. Jadi tamat SD saya udah ke kota lain buat sekolah. Kebetulan saya sanawiyah juga asrama, madrasah aliyah juga asrama. Jadi ya, sampai kuliah juga asrama. Iya, terkadang gini, saya berpikir, apalagi pas 2020 itu sempat masa-masa down banget karena corona, ya COVID, dan semuanya online dan gimana ya, malas banget untuk masuk kelas dan segala macam. Tapi ya itu tadi, saya berpikir lagi kan, saya udah sampai di tahap ini, yang mana nggak semua orang bisa berada di tahap ini, dan banyak orang juga yang pengen berada di posisi saya saat itu, betul kan? Dan karena itu saya, udah lanjut aja. Saya paksa diri saya untuk lanjut. Kondisi di sana gimana? Saya sempat COVID juga Mas. Jadi pas awal-awal COVID itu masuk Turki kayaknya bulan Maret atau April gitu. Saya sempat juga kena COVID dan dikarantina dia selama 2 minggu gitu. Jadi selama COVID itu benar-benar masa-masa yang paling down banget sih, karena kita lockdown kan ya, jadi nggak boleh keluar dan segala macam, jadi kayak terkurung banget rasanya. Itu, iya aku ingin keluar gitu. Aduh, itu nggak pengen ingat lagi sih. Masa-masa paling down. Ngebosen banget. Tapi sempat sih, waktu itu aku sama temen kabur dari asrama dan jalan-jalan keluar, camping lagi. Ada. Di pantai kan ada? Oh, ada. Ya, jadi waktu itu kan summer juga kan, musim panas, jadi kita main ke pantai terus camping gitu di situ. Sampai kabur. COVID gitu. Iya, kabur gitu. Bertambah ya. Habis itu kena COVID habis itu. Walah. Tapi yang parah atau yang biasa aja sih. Jadi alhamdulillah kita kan pergi bertiga tuh. Kena COVID ketiganya. Terus sama
anosmia gitu ya, nggak bisa nyium. Iya, cuman ini aja sih, nggak bisa nyium, terus makanan juga hambar rasanya kan, ya itu aja sih. Tapi yang gejala berat, alhamdulillah nggak ada. Yang paling memorable tuh, ya teman-teman aku sih. Jadi, malah orangnya. Ya, right. Karena satu tempat itu nggak akan berarti kalau tanpa orang yang tepat. Jadi yang membuat tempat itu jadi penting karena orang-orangnya, right? Menurut aku gitu sih. Jadi kebetulan aku di Istanbul itu punya apa ya? Bukan geng sih, apa ya? Kayak circle ya. Circle kita tuh memang circle apa ya? Kita dari berbagai negara yang beda-beda. Kita ada 5 orang, ya. So ada yang dari Thailand, terus dari Pakistan, Afghanistan, Sierra Leone, Afrika, terus aku orang Indonesia. Iya asik banget sih sama mereka. Soalnya kita sering bertukar pikiran dan kita sering ngumpul bareng, terus ngeteh bareng, diskusi bareng. Jadi di sana saya banyak banget belajar hal baru, baik itu culture mereka ataupun permasalahan di negara mereka dan pandangan mereka terhadap satu masalah itu. Ya jadi satu hal yang sangat berimpact untuk diri saya sendiri. Jadi itu sangat membekas lah. Ternyata di Mas Hamdi ini seorang pencoret. Pencoret? Seorang penulis. Ya Allah. Belum tepat penulis sih, cuman soalnya baru 1 novel kan. Ya kan penulis adalah orang yang menulis. Benar-benar. Saya ini juga penulis. Iya, jadi sempat nulis juga dulu pas akhir-akhir di Istanbul itu saya sempat nulis pengalaman saya pas di Cina dulu. So, ya. Ini tadi cerita benar-benar. Tiba-tiba ada Cina ini. Ini ada produk-produk. Soalnya ada yang terlewat. Oke. Jadi sebelum ke Turki saya sempat ke Cina dulu setahun. Study, belajar juga. Belajar juga. Jadi sebenarnya dulu saya kan tamat 2016 kan. Dan waktu itu saya daftar Turki tapi nggak lolos. Dan kebetulan ada opsi lain waktu itu kuliah ke Cina dengan beasiswa parsial. Jadi parsial itu separuhnya aja. Jadi yang gratis itu cuma biaya kuliah sama biaya asrama. Tapi biaya makan kita bayar sendiri. So saya memutuskan untuk pergi waktu itu. Di Cina mana? Di Suzhou namanya. Jadi like 30 menit dari Shanghai. Ya memang lebih struggle di sana dan lebih membekas juga sih di situ, di Cina itu. Karena terasa betul lah perjuangannya sebagai muslim di situ. Kenapa? Iya, cari makanan halal, cari masjid segala macam karena kita adalah minoritas di situ kan. Dan kebetulan waktu itu kampus ini juga baru pertama kali menerima mahasiswa asing. Kita. Baru pertama kali. Jadi kita nggak ada referensi apa-apa, maksudnya kota ini gimana, terus di mana makanan halalnya, di mana masjidnya dan segala macam kita nggak tahu. So kita cari sendiri. Cari sendiri. Caranya gimana? Karena semuanya di blog. Maksudnya Google di blog kan harus pakai VPN ya kalau mau buka akses. Google nggak boleh. Nggak boleh. Google di blog, YouTube di blog, Instagram di blog, semua di blog. Jadi mereka punya aplikasi sendiri. Mereka punya WeChat, punya QQ namanya, punya Youku, macam itu. Jadi ya saya cari sendiri lah kan di internet di mana letak masjid. Tapi kan waktu itu saya belum, bahasa Cina saya jelek banget ya. Saya cuma cari tulisan Cinanya, masjid itu apa, terus saya cari di internet gimana cara pergi ke sana. Terus setelah dapat alamatnya saya tulis, saya pergi ke halte busnya. Jadi di Cina itu halte bus itu dia dipampangin nomor busnya terus destinasinya apa aja. Ya udah, saya cocokin bentuknya. Terus bayar pun gimana caranya? Bayarnya kan cash ya, bayarnya pakai koin gitu ya. Biasanya 2 Kuai itu kayak 2 yuan, 2 RMB. Dan dari situ saya jadi paham kenapa kok ternyata memang judul novelnya Fei. Betul gitu spellingnya. Fei. Kamu tahu arti Fei apa? Nggak tahu. Artinya terbang. Wong Fei Hung berarti orang terbang. Jadi maksudnya terbang meraih mimpi gitu kan. Jadi itu sih maksudnya. Itu isi novelnya lebih? Ya perjalanan aku selama di situ sih, lebih ke survive-nya di sana gimana, cara apa ya, culture muslimnya di sana gimana. Jadi sebenarnya novel ini udah saya garap semenjak di Cina kan, cuman nggak selesai karena mandek. Jadi baru dilanjutin lagi itu 2022. Ketika masih di Istanbul di Turki dan selesai waktu itu Mei 2022 selesai. Ini Mas Hamdi ini memang kalau bahasa restoran itu paket
komplit ya. Sudah lah kuliah di Cina, di Turki, ternyata juga belum puas. Belum puas. Ternyata memang beliau juga traveling ke 10 negara. Itu kemana aja 10 negara itu? Jadi saya start dari Australia, terus ke Malaysia, terus ke Turki lagi, terus Saudi, pergi umroh, terus ke Thailand, Vietnam, ke Hong Kong, Macau, Singapura, Indonesia. Kok bisa sampai Australia setelah dari Turki? Ada referensi? Ini panjang lagi nih ceritanya. Apa? Jadi setelah saya sebelum lulus sih sebenarnya, pas akhir-akhir mau mendekati waktu kelulusan, itu saya bingung kan mau ngapain terus. Kebetulan salah satu teman saya yang sama-sama gila dulu loh di madrasah dulu, yang sama-sama les bahasa Inggris keluar. Jadi dia kerja di Australia dulu. Jadi dia ngajakin tuh kerja di Australia. Karena juga bingung kan aku, maksudnya ke Indonesia ngapain? Maksudnya sebenarnya cita-cita aku kan simple banget sih sebenarnya cita-cita saya. Jadi ngajar. Jadi cita-cita aku itu dosen sih. Tapi setelah dipikirkan, kalau saya balik Indonesia terus ngajar di Indonesia, itu nggak cukup untuk support ekonomi kita. Soalnya gaji Indonesia berapa sih? Ya memang niat baik untuk mengajar tadi memang harus didukung dengan sesuatu yang baik juga. Saya bikin planning. So saya ini ke Australia pakai working holiday visa namanya. Itu visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia buat kita yang mengizinkan kita untuk bekerja ataupun jalan-jalan selama setahun di Australia. So saya tuh buat planning untuk cari duit dulu. Jadi habis cari duit, baru saya mau lanjut S2 lagi dan lanjutin karir saya untuk jadi pengajar. Jadi kan kalau udah seperti itu kita bisa fokus ngajar ntar kan, karena kita udah punya support ekonomi yang kuat. Jadi karena seperti yang kita lihat biasanya ya, guru-guru di Indonesia ya kebanyakan itu mereka nggak fokus ngajar, karena fokusnya kebagi kan ya, ke perut dan ngajar. So nggak terlalu intens dalam mengajar. Kita harus sadar aja kalau kita tuh muslim. Kok kenapa itu? Karena muslim itu adalah seorang traveler sejati menurut aku sih.